Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Kesempatan pagi hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum lebih lanjut, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati kita dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ingin menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kami terapkan. Kami bersyukur sehingga kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, sehingga melalui rangkaian ibadah hari ini boleh membawakan berkat dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk jemaat, berkati untuk kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan perucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi renungan kita kesempatan pagi hari ini, terambil dari kitab 1 Timotius, pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Saya akan baca mulai ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sampai segitu jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar dan saya memberikan judul tetap kuat dalam pengaruh yang hebat. Terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Latar belakang surat 1 Timotius jelas. Kita tahu melalui ayat yang tertulis tadi, ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan tentunya ketika kita melihat bahwa sesuatu yang terjadi, alasan Paulus menulis surat kepada Timotius karena situasi dan kondisi jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bertumbuh secara mantap di dalam kehidupan rohani mereka. Jelas ketika kita melihat ada pengaruh yang nantinya bisa mengubah dalam iman kepercayaan mereka yang semula. Sebetulnya berbicara masalah pengaruh itu apa? Jelas ada pengaruh yang bersifat
positif, ada juga pengaruh yang bersifat negatif. Jadi mana yang bisa kita gunakan, mana yang bisa kita pakai. Dua-duanya pasti kita pernah mengalami pengaruh yang mengarah kepada positif atau pengaruh yang mengarah kepada negatif. Pengaruh berarti tercampur atau bisa dikatakan ikut serta. Ketika kita melihat di dalam istilah-istilah ataupun definisi-definisi yang lain, bahwa pengaruh itu juga bisa diartikan daya yang timbul dan membentuk watak seseorang. Jadi ini ada sebuah pengaruh yang kuat karena dia bisa membentuk, berarti bisa merubah watak seseorang. Keyakinan kita banyak dan sudah dipengaruhi juga. Saat sekarang kita juga masih ada pengaruh yang bisa mengubah karakter bahkan kepada watak hidup kita. Bahkan yang lebih parahnya terpengaruh iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun pengaruh itu masih ada sampai detik hari ini, kita harus tetap kuat, kita harus tetap mantap di dalam iman keyakinan kita. Sekalipun pengaruhnya itu bersifat yang sangat kuat sekali, pengaruhnya itu memang sangat hebat, namun kita pun harus lebih hebat di dalam iman keyakinan kita. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Timotius 1 ayat 1 yang sampai yang ke-11 memberikan petunjuk agar kita selalu kuat walaupun mendapat pengaruh yang hebat. Kita harus kuat walaupun pengaruh di lingkungan kita itu sangat-sangat hebat. Ada beberapa alasan agar kita bisa kuat di dalam pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, ketika kita melihat dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, agar kita memiliki kekuatan di dalam iman kita, sekalipun pengaruh-pengaruh itu ada di lingkungan kita, tetap yakin. Kita harus tetap yakin akan penyertaannya. Jadi kalau kita memiliki keyakinan, ketetapan dalam penyertaannya, artinya penyertaan Tuhan, jelas. Hal ini berarti kita sudah mengikat janji-janji Tuhan dalam keyakinan kita. Artinya ketika kita sudah yakin menetap akan keyakinan kita kepada penyertaan Tuhan, berarti kita sudah termeterai. Sehingga disitulah yang menjadikan kekuatan kita. Sekalipun iman kita, sekalipun keyakinan kita ada pengaruh-pengaruh yang bisa mengubah karakter bahkan keyakinan kita. Sehingga ketika kita melihat dalam ayat yang tertulis ini dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tentunya melalui ayat ini kita kuatkan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Kemanapun kita berada, kemanapun tujuan kita nanti, ketika kita meyakini akan penyertaannya, jelas ibaratnya itu kita ada dalam pengontrolan, kita ada dalam penyertaannya. Di mana kita berada, Tuhan juga berada. Dan disitulah yang dijelaskan bahwa ketika kita memasuki dalam pengaruh-pengaruh yang kuat, karena kita sudah disertai, kita sudah meyakini penyertaannya tadi, kita tidak akan terguncang, kita tidak akan terpengaruh, karena ada dalam penyertaannya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius juga, dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Di sana juga ketika Yesus Kristus sebelum naik ke surga atau detik-detik naik ke surga, dia juga memberikan janji akan penyertaannya dalam pemberitaan Injil, dan waktunya adalah sampai akhir zaman. Ini membuktikan bahwa penyertaannya itu bukan bersifat sementara. Ini membuktikan penyertaannya tidak hanya sekilas saja, tetapi penyertaan Tuhan ketika kita meyakini, jelas penyertaannya bersifat kekal, penyertaannya terus-menerus, dan bisa dikatakan penyertaannya adalah langgeng. Sehingga inilah yang menjadikan kekuatan buat kita sekalipun kita ada pengaruh. Inilah yang menjadikan keyakinan kita sekalipun banyak pengaruh-pengaruh yang mengubah kehidupan
kita semuanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita selalu kuat, supaya kita itu kuat walaupun pengaruh yang hebat, bukan hanya meyakini akan penyertaannya, tetapi hal yang kedua ketika kita menghadap ayat yang keempat sampai yang keenam, bisa membedakan ajaran yang benar dan yang salah. Artinya ketika kita tetap kuat dalam pengaruh yang hebat, harus bisa membedakan mana ajaran-ajaran yang benar, mana ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat yang keempat berbunyi demikian, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ya kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Melalui ayat yang tertulis ayat 4 sampai yang 6, kita harus bisa membedakan mana ajaran itu benar atau salah, mana ajaran itu baik atau tidak baik, sehingga kita harus memahami keyakinan kita yang sudah kita terima ada sumber dari kebenaran yang sudah kita terima selama ini, dan itulah yang perlu kita pegang sekuat tenaga kita. Artinya agar apa? Kita menjadi kuat sekalipun pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan kita itu hebat sekali. Nah, kita harus bisa membedakan ajaran-ajaran saat sekarang memang banyak sekali, sehingga ada kalanya ajaran-ajaran itu kelihatannya benar, bisa dikatakan itu hanya luarnya saja, namun isi daripada ajaran itu adalah menyesatkan. Sekalipun ajaran-ajaran itu ada baik, tetapi ketika kita telusuri justru itu juga menjerumuskan. Nah, inilah yang perlu kita miliki agar kita memiliki hikmat kebijaksanaan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang sejati atau semu. Sehingga banyak orang yang akhirnya mereka itu terperosok kepada jurang yang terdalam karena mengira awalnya adalah baik, karena mengira awalnya adalah sesuatu yang memuaskan dalam hidup mereka, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah menyesatkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada banyak ajaran sesat saat sekarang memasuki keluarga, memasuki instansi, bahkan ajaran-ajaran sesat juga memasuki gereja-gereja. Oleh sebab itu inilah yang perlu kita waspadai agar apa yang selama ini sudah kita terima melalui ajaran kebenaran firman Tuhan yang sejati kita perlu pelihara, kita perlu pegang dengan sekuat tenaga, dan di sanalah nanti kita akan bisa membedakan. Ketika ada datang ajaran yang lain, kita bisa membedakan ini baru, baik atau tidak. Sehingga ketika kita bisa melihat dan kita bisa menilai ajaran yang baru sekalipun, ketika itu kelihatannya baik, namun ternyata ada jelek, ya kita bisa tinggalkan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan ajaran-ajaran yang hanya sekedar memuaskan kepentingan kita, nah kita nanti tidak akan kuat di dalam pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang terkasih, agar kita bisa kuat sekalipun pengaruh kita itu hebat, mau diperlengkapi dengan firman Tuhan. Artinya ketika kita melihat agar kita itu siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui ajarannya, melalui nasihatnya, bahkan melalui tegurannya, sehingga di sanalah yang perlu kita terima dan kita siap untuk melakukannya. Artinya kita mau siap untuk diisi, kita mau diajar. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita nanti ada arah. Arah kemana? Nah, arah untuk merubah dalam kehidupan kita. Seperti yang tercatat dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sana dengan kebenaran firman Tuhan yang kita terima akan memberikan ajaran bagi kita, akan meluruskan di dalam kehidupan kita ketika hidup kita itu melenceng ke kiri ataupun ke kanan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan juga kita bisa dikuatkan. Kalau sehari-hari kita memerlukan makanan jasmani untuk tubuh jasmani kita, sehingga ketika kita menjadi manusia rohani, tentunya kita juga harus memenuhi asupan rohani juga.
Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 jelaskan bahwa ibaratnya firman Tuhan ada pedang bermata dua. Kemudian dalam Mazmur pasal yang ke-119, 105 juga dikatakan pelita bagi kaki, dan itu menunjukkan bagaimana kekuatan daya kebenaran firman Tuhan. Dan ini perlu kita miliki, karena melalui kepemilikan firman Tuhan ini hidup kita ada perubahan. Sekalipun sejengkal dua jengkal, namun ketika kita mau diperlengkapi akan menjadi banyak dan akan menjadi kuat. Yeremia pasal yang ke-23 ayat 29 juga dikatakan, firman seperti api, memberikan suatu perubahan yang dahsyat sekali, sehingga sekalipun orang tersebut itu keras hatinya, tetapi ketika ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, dan nantinya itu akan mendapatkan perubahan dan sedikit demi sedikit, dan jelas di sana ketika mereka membuka hati dan pikiran melalui firman Tuhan yang ditaburkan, dan dia siap untuk diisi, di sanalah ada kelengkapan firman untuk hidup orang tersebut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus kuat dalam pengaruhnya juga. Saat sekarang ada banyak pengaruh di lingkungan kita. Apakah itu pengaruh dari keluarga kita sendiri? Apakah itu pengaruh dari teman-teman kita? Ataukah pengaruh dari orang-orang yang tidak kita kenal? Siapapun orangnya, ketika mereka memberikan pengaruh dalam iman keyakinan kita harus tetap kuat untuk melawannya. Kita harus tetap kuat untuk melaluinya, sehingga kita bisa kuat iman kita, sehingga kita tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, bahkan kita tidak meninggalkan iman keyakinan kita. Dan itulah yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 1-11. Paulus mengingatkan supaya Timotius melayani, supaya Timotius bekerja, memberikan kekuatan iman kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Di lingkungan keluarga kita, di lingkungan gereja kita, ada banyak pengaruh juga. Sehingga ketika kita tidak kuat di dalam iman keyakinan kita akan terbawa arus kepada pengaruh-pengaruh duniawi, dan akhirnya hukuman akan diterima oleh orang tersebut. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar bersama. Materaikan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga akhirnya kami bisa menerapkan firman untuk hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.